Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Amelia, saya peserta magang dari Bimba A IUEO Cipadu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ke-15. Yang pertama, soal di bagian A yaitu mengenai tahap awal. Nomor 1, apa pengertian dari tahap awal? Tahap awal adalah tahap di mana anak sudah diperkenalkan huruf. Lalu soal nomor 2, apa pengertian dari huruf simbol? Huruf simbol adalah huruf yang diperkenalkan, diperdengarkan, sambil memperlihatkan huruf simbolnya. Lalu yang ketiga, tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap awal disebut juga dengan tahap simbol. Lalu soal yang nomor 4, apa tujuan adanya tahap awal? Tujuannya yaitu agar prosesnya semakin menyenangkan. Soal nomor 5 yaitu materi apa yang termasuk dalam tahap awal. Nah, materi yang termasuk dalam tahap awal yaitu ada HSAIWO, ada B1A, ada B1B, B1C, B1D, dan juga B2. Lalu soal nomor 6, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal? Nah, caranya yaitu adalah motivator memperkenalkan huruf menggunakan modul pelangi dengan cara yang menyenangkan. Pengenalan huruf simbol A, I, U, E, O-nya juga tidak dikenalkan ke semua huruf dalam satu waktu atau sekaligus. Akan tetapi, pengenalan simbol hurufnya dimulai dari huruf O terlebih dahulu, karena simbol huruf O berada di belakang. Biasanya anak-anak lebih mudah ingat yang terakhir diucapkan, kemudian huruf A, huruf I, huruf U, dan juga huruf E. Baik, selanjutnya soal bagian B yaitu pertanyaan mengenai HSAIUEO. Soal nomor 1, apa pengertian dari HSAIUEO? Jadi HSAIUEO adalah singkatan dari huruf simbol AIUEO, di mana AIUEO adalah simbol huruf yang pertama kita kenalkan karena AIUEO ini adalah huruf vokal yang ada di setiap kata apapun. Lalu nomor 2, apa syarat sebelum mengenalkan HSAIUEO? Nah, syaratnya adalah anak mampu mengucapkan bunyi HVAIUEO. Lalu soal nomor 3, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HSAIUEO? Tujuan utama yaitu anak menyukai dan tertarik kegiatan bermain huruf simbol AIUEO, sedangkan tujuan khususnya yaitu supaya anak terampil mengenal simbol huruf AIUEO. Lalu soal nomor 4, bagaimana cara motivator menyampaikan HSAIUEO? Nah, caranya dengan menggunakan modul pelangi atau dengan modul tulis 1B. Soal nomor 5, bagaimana cara motivator mengevaluasi HSAIUEO? Nah, untuk cara mengevaluasi tujuan utama yaitu dengan memperlihatkan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain simbol huruf AIUEO atau tidak? Lalu, untuk cara evaluasi tujuan khusus yaitu motivator menanyakan huruf simbol kepada anak secara acak. Perhatikan apakah anak bisa menjawab dengan cepat dan tepat atau tidak. Lalu soal yang nomor 6, apa tahap selanjutnya setelah HSAIUEO? Nah, tahap selanjutnya yaitu B1A. Selanjutnya, soal di bagian pertanyaan C mengenai B1A. Soal nomor 1 yaitu apa syarat sebelum mengenal B1A? Nah, syarat sebelum mengenal B1A yaitu HSAIUEO, D4HVK, lalu juga verbal, BDG, KMPSY. Lalu soal nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Nah, tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1A, sedangkan tujuan khususnya yaitu anak terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY. Lalu nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Nah, cara bermain modul baca B1A yaitu dengan mengajak anak berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada pada dalam modul. Lalu motivator mengajak anak mengulang kembali D4HVK, gunakan gambar sebagai kamus. Lalu motivator juga melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenal. Soal nomor 4 yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1B. Nah, cara evaluasinya untuk tujuan utama yaitu motivator memperlihatkan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, antusias, maka tujuan utama sudah tercapai. Sedangkan cara evaluasi tujuan khusus yaitu motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1A secara mandiri. Lalu motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol BDG KMPSY yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat. Lalu nomor 5, bagaimana apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Nah, tahap selanjutnya setelah modul B1A adalah B1B. Baik, selanjutnya pertanyaan bagian D mengenai B1B.
Nomor 1, apa syarat sebelum mengenal B1B? Nah, syarat sebelum mengenal B1B yaitu ada D4HVS, verbal JLNTRC, dan juga B1A. Lalu nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Nah, tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca B1B, sedangkan tujuan khususnya yaitu anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. Soal nomor 3 yaitu bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B. Nah, cara menyampaikan modul B1B yang pertama yaitu awali dengan berdialog, yaitu mengajak anak berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada di dalam modul. Lalu yang kedua, motivator mengajak anak mengulang kembali D4HVS, gunakan gambar sebagai kamusnya. Lalu cara yang ketiga yaitu motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan. Lalu cara yang keempat yaitu menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai. Lalu cara yang kelima yaitu mengajak anak menyanyikan lagu JLNTRC sambil menunjuk huruf simbol JLNTRC sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf JLNTRC. Lalu cara yang keenam yaitu bermain modul dengan cara dilipat kertas. Lalu cara yang ketujuh yaitu pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya sebagai syarat untuk memberikan lembar modul berikutnya. Soal nomor 4 yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1B. Nah, cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, antusias, maka tujuan utama modul B1B sudah terpenuhi. Lalu cara evaluasi tujuan khususnya yaitu motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol JLNTRC yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat. Lalu soal nomor 5 yaitu apa tahap selanjutnya setelah modul B1B. Nah, tahap selanjutnya yaitu adalah modul B1C. Sekian jawaban saya mengenai tugas belajar di luar kelas hari ke-15. Kurang lebihnya mohon maaf. Tak lupa salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.